Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan dalam waktu dekat. Jadi, apa yang akan terjadi? Hal-hal yang mengejutkan apa yang akan terjadi? Aku bakalan cek dulu energi kamu, lalu energi yang sekarang, baru nanti energi yang ke depan sana dan kejutannya. Perlu diingat ini adalah collective reading dan fun reading untuk banyak orang. Jadi, harus diproses baik-baik apa yang aku sampaikan. Yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan kartu tarot, Oracle card, dan Lenormand. Jadi, kita mulai. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya, di box deskripsi. Kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi, mari kita lihat energimu saat ini. Energi kamu saat ini, The King of Swords, The Nine of Wands. Ada yang merasa nostalgia, mungkin mengenang sesuatu di masa lalu atau mengenang hal-hal indah, momen-momen indah atau kejadian-kejadian di masa lalu. Ada yang kangen sama diri kamu sendiri zaman-zaman kemarin. Jadi kayak kangen sama dirimu seutuhnya atau dirimu yang mungkin karena ada masalah atau ada dinamika kehidupan agak sedikit kebiasaan-kebiasaan hilang gitu, punya kebiasaan-kebiasaan yang hilang karena masalah yang datang. Akhirnya sibuk sama keadaan si dinamika itu, akhirnya losing yourself gitu, kehilangan diri sendiri. Ada yang kangen momen-momen masa dulu. Kalau aku lihat di sini juga beberapa dari kalian lagi bikin boundaries atau bikin batasan yang cukup kuat, cukup strong untuk orang-orang yang toxic atau lingkungan yang toxic. Enggak dulu deh gitu. Jadi lebih banyak keadaan yang melindungi diri sendiri saat ini. Very logic, sangat rasional. Jadi saat ini yang aku lihat kepastian untuk diri sendiri, kepastian untuk dirimu sendiri lah gitu. Kalau dari yang aku lihat dari energi The King of Swords sendiri, kejelasannya ini bisa lebih seperti akhirnya bisa bernalar atau bisa mengikuti apa yang kamu lihat sebagai bukti-bukti yang ada gitu selama ini. Jadi kayak ngambil keputusan, ngambil arah, atau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan itu berdasarkan experience yang kemarin udah kamu lihat. Nah, yang aku lihat kepastian itu bisa datang juga dari informasi yang datang ke kamu. Bisa dalam bentuk-bentuk pesan dari semesta, pesan-pesan dari diri sendiri, dari higher self kamu, atau bahkan dari sesuatu yang nyata kelihatan. Jadi sekarang benar-benar fokus ke sesuatu hal yang nyata di hadapan gitu, untuk bisa nyembuhin diri sendiri atau membuat diri kamu merasa lebih tenang lagi. Cuman secara energi aku lihat ini cukup balance, cukup seimbang. Cuman memang ada momen kangen aja di sini. Ada momen nostalgia. Saran dari aku sebenarnya gini, mengenang sesuatu yang baik di masa lalu nggak masalah, tapi kalau kita terpaku terus, kita nggak akan pernah ngelihat the present atau hadiah yang sekarang gitu. Cuman kadang-kadang kita harus visiting atau kembali lagi ke masa dulu kita untuk menemukan jati diri kita gitu. Jadi sarannya saat kita melakukan berproses untuk mencari pencarian jati diri, seimbangin lah gitu sama keadaan yang kemarin dan sekarang. Oke? Aku bakalan lihat energi kamu ke depannya. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Strong di Gemini ya kalau aku lihat. Dan ada Aries, Leo, Sagittarius. Balik lagi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misalnya aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini juga sebagai elemen menambah aja. Oke?
Yang aku lihat di sini, energi kamu ke depannya falling in love, jatuh cinta sama kehidupan kamu sendiri, jatuh cinta sama keadaan kamu sendiri, jatuh cinta sama diri sendiri. Akhirnya menemukan kedamaian dari boundaries atau dari batasan yang kamu punya kemarin atau saat ini. Akhirnya kamu mampu untuk bisa melihat mana yang penting untuk diri kamu, mana yang penting untuk aku jalanin, mana yang penting untuk aku pikirin gitu. Jadi lebih menjalani kehidupan yang benar-benar important, yang ada nilainya untuk dirimu gitu. Dan kalau aku lihat dari energi The Lovers sendiri, untuk beberapa dari kalian mungkin akan ketemu sama orang-orang yang memang berarti dan berharga untuk diri kamu sendiri. Cuman dari energi The Lovers itu juga bentuknya seperti situasi yang sudah terorkestra sama semesta, dimana kita akan ketemu sama orang-orang yang pas di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat gitu. Jadi semua message atau semua pesan yang kamu dapatkan itu pas semua, dan akhirnya kamu bisa memahami segala koneksi yang sudah kamu jalanin selama ini gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Six of Pentacles lagi, ini ngomongin soal kemampuan diri kamu untuk giving something, memberi gitu. Jadi saat you heal yourself, kamu nyembuhin diri sendiri, kamu mampu untuk juga menyembuhkan orang-orang sekitar. Bahkan kamu gak nyadar itu gitu. Ada 2 6 di sini, ada 2 angka 6 di sini. Angka 6 bisa jadi angka keberuntungan kamu, atau ada yang terjadi di 6 minggu ke depan, 6 hari ke depan, atau di bulan ke-6. Jadi kalau yang aku lihat di sini, energi The Temperance selalu ngomongin soal kedamaian, penyembuhan. Jadi titik kesembuhannya sudah ada di depan mata gitu. Konsisten saja sama apa yang kamu kerjakan. Jangan mudah bisa dibilang, jangan mudah tergoda sama hal-hal yang sebenarnya toxic. Okay? Aku bakal lihat kejutan yang akan hadir dalam waktu dekat, karena kalau aku lihat ke depan sana banyak banget message dari spirit guide sama angels. Aku ngeliatnya di sini juga guidance atau arahan dari semesta itu cukup jelas untuk diri kamu. Jadi jangan diabaikan. Okay? Aku bakal lihat kejutan yang akan hadir dalam waktu dekat untuk dirimu. The Queen of Wands. Ini kayak ada sebuah momentum atau turning point atau titik balik kehidupan yang akan kamu rasakan. Titik balik itu lebih seperti kayak, pernah gak sih ada satu momen dimana kayak semua berubah gitu. Semua pemikiran, pola pikir, kebiasaan, itu semua berubah gitu. Nah, berubahnya ke arah yang lebih baik kalau aku lihat. Jadi kayak ada turning point lah gitu, titik balik kehidupan yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ada banyak opsi-opsi kalau aku lihat. Nah, ini saran dari aku adalah latih diri kamu untuk memilih sesuatu yang sehat untuk diri sendiri. Itu beda sama apa yang kita pengen. Kadang-kadang, contoh misalnya aja ya gitu, kayak makanan. Kalau kita pengen sesuatu, terus kita beli makanan ini itu walaupun sembarangan, walaupun makanannya tidak diproses dengan baik gitu, makan pasti ada sebab akibatnya nanti. Akibatnya bisa saja jadi sakit gitu, karena proses pembuatannya nggak higienis, contohnya kayak gitu. Tapi kalau kita memilih sesuatu yang sehat dari pilihan makanan kita, cara memproses makanan kita gitu, di dalam tubuh kita itu juga berprosesnya dengan sehat, dan dampaknya untuk diri kita juga sehat. Sama kayak apapun dalam kehidupan, percintaan, pekerjaan, keuangan, money, saat kita dalam kondisi yang gak sehat mentalnya, atau dalam keadaan kita berkabut lah gitu, memilihnya jadi gak sehat. Yang ke kita, yang ke dirimu, yang dampaknya adalah sesuatu yang tidak sehat juga. Contoh, kamu udah ngeliat, dikasih tahu sama semesta, dikasih tahu sama spirit guide, ini orang toxic, tapi malah mengabaikan pesannya, denying lah gitu. Denying tuh dalam arti kayak ngeyel gitu, dikasih tahu ngeyel, malah membenarkan atau memberikan
alasan-alasan tindakan-tindakan yang toksik itu. Akhirnya kamu membiasakan diri untuk merasakan hal yang toksik itu, akhirnya kamu biarin aja gitu. Jadi karena kebiasaan, kamu anggap itu hal yang sepele padahal toksik. Tapi lama-lama, hal yang kamu anggap sepele itu akan jadi besar gitu. Dan itu akan korosif dan akan menyakiti diri kamu sendiri dan merugikan diri sendiri. Dampaknya mungkin gak akan dilihat saat itu juga, tapi nanti di masa depan gitu. Jadi saran dari aku, saat kamu punya pilihan, pilihlah dengan sehat. Pekerjaan, apa yang dilakukan, lifestyle, percintaan, pertemanan gitu. Kita ngedapetin sesuatu di dalam hidup kita itu biasanya proyeksi juga dari diri sendiri. So, dari dalam diri udah biasakan untuk memilih sesuatu yang sehat untuk dirimu sendiri gitu. Dan di sini ada momen dimana mungkin kemarin sempat letting go of something, ngelepasin sesuatu atau kehilangan sesuatu, nanti akan digantikan. Kalau aku lihat kejutannya adalah gini, karena turning point kehidupan, titik balik kehidupan ini lebih seperti kayak banyak perubahan cukup drastis. Ada yang perubahan di lingkungan pertemanan, di percintaan, di pekerjaan, lingkungan hidup gitu. Jadi kalau aku lihat kejutannya lebih seperti perubahan di luar gitu, bukan hanya di dalam diri. Dari energi The Wheel of Fortune, kejutannya lagi adalah keberuntungan soal keuangan, dimana terutama untuk kalian yang suka investasi atau bahkan kayak aku nggak baca soal trading, tapi kalau ini untuk kalian yang suka trading, ini cukup baik momen-momen 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu, karena ini keberuntungan ada di tangan kamu. Dan di sini ada kenaikan jabatan. Jadi kalau aku lihat kenaikan jabatan bukan hanya di perusahaan yang sekarang. Untuk beberapa dari kalian kan di sini ada momen kamu letting go, melepaskan nih gitu. Ada juga yang kayak udah nih aku lepasin kerjaan sekarang, terus mencari kerjaan baru di tempat baru itu, jabatan lebih tinggi gitu. Ada juga yang seperti itu. Dari energi The Queen of Wands sendiri, saran dari aku cuman belajar untuk controlling ego, controlling ambisi. Manusia butuh ambisi, butuh ego untuk hidup, karena itu bagian dari sifat manusia kan. Tapi jangan sampai ego dan ambisi dan obsesi yang mengontrol kita. Kita itu manusia, kita yang kontrol sifat-sifat tersebut. Okay? So, aku bakalan lihat dari sini kejutan dalam waktu dekat. Page of Wands. Ada beberapa dari kalian yang bangun bisnis sendiri atau mengeluarkan karya kalau aku lihat. Nah, di sini saat kamu mengeluarkan sesuatu dari dirimu sendiri atau ngebuat sesuatu dari dirimu sendiri, akan ada recognition, akan ada pengakuan. Ada beberapa dari kalian yang viral. Terus di sini juga ada kesempatan. Yang aku lihat ini bisa kesempatan soal kehidupan baru, percintaan, keluarga. Cuman kalau dari energi The Page of Pentacle, kesempatan lebih besar ini lebih ke arah materi gitu. Jadi memang kejutannya dalam waktu dekat ini kebanyakan soal karir dan materi. Dari energi The Queen of Swords, ini adalah orang-orang yang independent, orang-orang yang kuat, orang-orang yang strong. Kamu orang yang punya kemampuan lebih. Jangan sampai kamu itu akhirnya tidak menemukan keindahan di dalam diri kamu karena omongan orang lain atau ekspektasi di luar gitu. Kadang-kadang kita punya ekspektasi sosial, punya ekspektasi keluarga, atau kita terperangkap sama apa yang ideal bagi orang lain. Akhirnya kita nggak ngelihat diri kita sendiri, value-nya seperti apa. Padahal kamu punya value yang sangat tinggi, tapi karena tadi berada dalam lingkungan toxic atau dari ekspektasi yang toxic, akhirnya kita nggak ngelihat value-nya kita sendiri, nilai yang berharga di diri sendiri. Kamu harus temuin tadi, balik lagi mungkin ke masa lalu kamu, temuin nilai berharga di diri kamu sendiri. Nah, di sini kamu akan bisa berdiri dengan tegap, bisa lebih strong lagi, dan aku lihat kemampuannya pun sebenarnya sudah kuat, tidak perlu divalidasi dari orang lain. Tapi kadang-kadang memang kita butuh validasi atau pengakuan ya. Tapi saat kita percaya nih, aku bisa gitu, tanpa ada pengakuan atau tanpa dari validasi orang lain,
power kamu akan semakin besar lagi gitu. Jadi spirit guide dan higher self kamu pun akan benar-benar nunjukin kemampuan kamu seperti apa gitu. Karena yang harus kamu pleasing, yang harus kamu puaskan saat ini adalah dirimu sendiri. So aku bakalan lihat lagi. Message for you. Purpose, I know what I'm here to do. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini. Kamu hidup untuk apa, gitu. Kamu tujuan hidupnya seperti apa. Temukan jati diri itu. Dan belajar juga untuk bisa percaya dan yakin kalau kamu bisa. Abundance, I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi percaya kalau kamu mampu untuk memanifestasikan kemakmuran, kekayaan yang memang kamu butuhkan. Percaya itu gitu. Karena di sini yang tadi aku bilang, kamu diberikan keberuntungan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih makmur atau jabatan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang lebih bagus atau penghasilan yang lebih tinggi lagi. So, aku bakalan lihat ini adalah untuk pengembangan diri ya. Ada dream journal. Belajar untuk journaling, kayak kamu bangun tidur, ada ide-ide cemerlang, coba kamu tulis gitu. Atau kamu sedang ngerasain sesuatu, kamu tulis. Kamu pengen ngelakuin sesuatu, kamu tulis. Jadi apapun yang kamu rasa, apapun yang ada di kamu saat ini, kamu bisa curahin dengan cara menulis. Write a gratitude list, yang tadi aku bilang, ini banyak banget dari kalian yang akan terbantu saat kamu menuliskan sesuatu. Kayak bikin diary aja deh gitu. Kayak bikin journal, login perasaan kamu saat ini, apa yang kamu pikirkan. Belajar juga untuk menulis apa yang sudah kamu punya. Jadi gratitude list itu seperti apa yang bisa kita syukuri. Jadi kayak bangun tidur, kamu tinggal ngeliat di sekeliling kamu dan apa yang sudah kamu punya, apa yang bisa kamu syukurin gitu setiap hari, konsisten. So aku bakalan lihat ke Lenormand ya. Ini ada validasi untuk recognition atau pengakuan. Ada yang viral atau ada yang booming bisnisnya atau apapun yang kamu kerjakan. Ini juga bisa pengakuan dari karya-karya kamu. Karma-karma buruk ini dileburkan atau dihilangkan karena di sini ada kesempatan untuk bisa memulai segala sesuatu yang baru, membersihkan diri. Nah, tadi yang aku bilang, cara untuk ngebersihin diri, kayak kamu udah dibersihkan nih gitu. Pilihlah tindakan-tindakan yang sehat. Jadi nggak kotor lagi energinya. Balik lagi di sini ada nostalgia, ada sesuatu tentang masa lalu kamu, sahabat, teman zaman dulu, atau bahkan kegiatan kamu waktu masih ABG atau masih kecil. Coba balik kembali deh gitu. Ada sesuatu yang harus kamu putar kembali tentang masa lalu kamu untuk bisa menemukan jati diri. Kamu akan nemuin kebahagiaan di situ soalnya gitu. Ngobrol sama teman-teman lama atau bahkan kayak visiting atau ke sebuah tempat yang dulu sering banget kamu datengin, atau bahkan ada sesuatu momen yang selalu manggil kamu lah gitu. Coba balik ke situ. Atau dengerin lagu yang dari dulu kamu suka banget dengerin gitu. Jadi coba kembali lagi ke masa dulu untuk bisa menemukan sesuatu, karena kuncinya ada di situ kalau aku lihat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa bookus reading, link ada di bawah, nomornya ada di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!